Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok A2 akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 materi coaching. Perkenalkan anggota kelompok A2, saya sendiri Ariska Panistuti, dan ini Pak Muhammad Yusuf, dan sebelah kiri saya Agus Arianto. Pak Agus Arianto. Nah, hari ini kita akan proses praktek coaching. Siklus yang kedua, saya sebagai coach, Pak Agus sebagai coachee, dan Pak Yusuf sebagai observer. Silahkan saksikan video selanjutnya. Selamat pagi Bu Rizka. Ya, selamat pagi Pak Yusuf. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana dengan Pak Yusuf? Alhamdulillah sehat juga Bu. Kemarin kan kita sudah ini ya Bu ya, janjian untuk hari ini kita ketemuan ya, karena Bu Rizka juga ada perlu yang mau disampaikan pada saya. Nah, gini Bu, kesempatan ini ya kira-kira ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan ya, karena ada 3 kompetensi itu Bu, ada 1, 2, 3. Kira-kira yang Bu Rizka mau kembangkan itu yang mana? Dari kompetensi coaching ya Pak, dari 3 kompetensi coaching, dari hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot, itu saya pikir saya ingin mengembangkan yang mendengarkan aktif Pak. Ya, untuk yang kompetensi mendengarkan aktif ya, bagaimana penilaian Bu Rizka sendiri untuk kompetensi yang mendengarkan aktif ini? Dari mendengarkan aktif itu saya ingin si coachee ini nanti bisa menyampaikan ide-idenya dengan santai, dengan nyaman, seperti itu. Saya juga nanti bisa merespon dengan baik saat coachee menyampaikan apa yang menjadi masalahnya, yang menjadi solusinya, seperti itu Pak. Saya juga bisa memilih kata-kata yang tepat nanti yang akan saya sampaikan kepada coachee. Berarti dalam proses coaching nanti apa harapan Bu Rizka ya, setelah nanti kita melakukan bersama proses coaching nanti? Harapan saya ya saya bisa melaksanakan kegiatan coaching dengan lancar, bisa menambah wawasan saya tentang pengetahuan coaching, kegiatan coaching, bisa meningkatkan kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh coach Pak. Silakan kita lakukan proses coaching bersama. Monggo. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Bu Rizka. Pak Agus, tadi kok saya ketemu sama Bu Lina, katanya Pak Agus kok mencari saya. Oh iya Bu, sebenarnya saya mau WA kemarin tapi tidak sempat. Saya lebih baik langsung ketemu sama Ibu saja. Kira-kira ada apa Pak Agus? Ini Bu, saya mau menyampaikan sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Bu Rizka. Nanti Bu Rizka bisa memberi masukan atau bantuan kepada saya. Kira-kira apa itu Pak Agus? Ini Bu, akhir-akhir ini itu kegiatan pembelajaran B5 di sekolah kita ini itu kan harusnya masing-masing fasilitator kelas 7A, 7B, 7C itu kan harusnya punya kesamaan persepsi, punya kesamaan pandangan, sehingga nanti pada kegiatan B5 itu harus sama materinya, apa yang disampaikan ke anak harus sama, sekarang itu belajar sama. Tapi akhir-akhir ini kayaknya hal itu kok semakin kurang dilaksanakan dulu. Oke, dari permasalahan yang disampaikan Pak Agus, kemudian diskusi ini bisa terjadi, apa yang menjadi tujuannya Pak Agus diskusi ini? Ya, saya sangat berharap nanti setelah diskusi ini saya bisa menemukan jalan keluarnya, solusinya, sehingga nanti kondisi pembelajaran B5 itu bisa seperti dulu lagi, artinya koordinasinya baik, sehingga ada kesamaan materi, kesamaan
alur dan skala pembelajaran antara kelas 7A, 7B, dan 7C. Karena kan memang harus sama Bu, masa sama-sama kelas 7-nya materinya berbeda-beda tergantung gurunya masing-masing. Maksud saya gitu. Oke, dari Pak Agus itu. Nah, menurut Pak Agus, apa yang menyebabkan kok bisa terjadi hal semacam itu? Karena koordinasi yang kurang terjadi ya Bu ya. Biasanya kan untuk persiapan dari P5 setiap minggu itu yang kita laksanakan dari Jumat dan Sabtu itu harusnya kan sebelum pelaksanaannya kita harus koordinasi dulu sehingga apa yang akan disampaikan sama, apa yang di skenario kan di modulnya atau di rencana kegiatannya harus sama. Tapi menurut saya selama ini tuh karena mungkin kesibukan ya buat teman-teman, karena tugas masing-masing teman-teman guru yang juga sibuk masing-masing sehingga koordinasi itu kurang, sehingga ketika hari masuk kelas ya mereka seolah-olah seperti seakan-akan tuh mengajar ya apa memberikan materi P5 itu ya sekenanya gitu menurut mereka masing-masing gitu Bu. Akhirnya tidak sama. Menurut saya penyebabnya itu Bu. Iya, berarti kurangnya komunikasi. Iya, Pak, koordinasi. ya. Koordinasi. Kemudian dari tadi Pak Agus sudah mengidentifikasi permasalahannya Pak Agus, kemudian kira-kira rencana aksi apa nih Pak Agus yang akan Pak Agus lakukan? Menurut saya harusnya sebelum pelaksanaannya, misalnya kita hari ini kan selama ini kan kita laksanakan hari Jumat dan Sabtu. Mungkin Selasa, Rabu atau Kamis itu kita beri satu hari khusus kita pertemuannya nggak usah lama lah Bu, mungkin 15 atau 20 menit saja gitu, nggak usah sampai lama untuk persiapan hari esoknya. Artinya misalnya kita ambil hari Kamis koordinasinya. Nah, hari Kamis itu kita pastikan kegiatan apa, alur pembelajarannya gimana, alur kegiatannya gimana untuk anak-anak semua 7 atau 7B yang dihadiri oleh semua fasilitator P5 di kelas 7, sehingga Jumat dan Sabtunya masing-masing kelas sudah tahu apa yang disampaikan dan resepnya sama antara semua 7. Itu keinginan saya. Jadi ada hari khusus yang kita jadikan sebagai jam atau waktu untuk koordinasi sebelum pelaksanaan Jumat dan Sabtu. Itu sangat luar biasa sekali nih Pak Agus, rencana aksi yang Pak Agus pilih itu. Semoga nanti Pak Agus bisa melaksanakannya. Kemudian Pak Agus, selain tadi guru-gurunya, koordinatornya, kira-kira siapa lagi Pak Agus yang ingin Pak Agus libatkan? Ya tentu saja kepala sekolah. Ya, nanti kepala sekolah kan bisa memberikan himbauan kepada teman-teman untuk menyempatkan waktu pada 15 menit atau 20 menit di hari Kamis, sehingga saya sebagai koordinatornya tidak kesulitan. Kalau saya yang meminta kan mungkin sesama guru ya Bu ya, bisa sungkan. Nanti pasti saya akan minta bantuan selain dengan teman-teman juga khususnya kepala sekolah yang bisa menghimbau teman-teman guru untuk melaksanakan. Saya harapkan nanti bisa berjalan lancar dari rencana aksinya Pak Agus. Terus komitmen apa nih Pak Agus yang akan Pak Agus lakukan? Ya saya sebagai koordinator kurikulumnya di sekolah ya harus saya benar-benar memastikan kalau kegiatan harus terlaksana. Jadi nanti saya minta tolong betul dengan Bapak Kepala Sekolah agar teman-teman bisa dijadwalkan Pak setiap hari Kamis. Nanti saya yang sendiri yang akan memimpin untuk koordinasi hari Kamis itu. Saya akan menyamakan visi atau menyamakan persepsi teman-teman untuk kegiatan di hari Jumat dan Sabtu, sehingga kita bisa memastikan kalau Jumat dan Sabtu sudah siap ketika hari Kamisnya. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada bingung. Iki aku mau ngajar apa ya di kelas ini ya? Mau ngasih kegiatan apa gitu? Nanti saya insya Allah yang jadi koordinator langsung. Oke, bagus sekali nih Pak Agus ya. Saya sangat mendukung apa yang sudah direncanakan Pak Agus dan yang menjadi komitmennya Pak Agus. Mudah-mudahan nanti kegiatannya berjalan lancar, memberikan manfaat Pak Agus ya. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih saya Bu atas waktunya, menyempatkan waktu untuk komunikasi ini. Tadi kita sudah melihat bersama proses kucing yang kita dari tadi. Ini ada beberapa pertanyaan dari saya. Kira-kira kalau Ibu menilai performa Bu Rizka tadi ketika coaching itu seperti apa? Kalau saya menilai tadi saat saya coaching ya Pak ya saya sudah lebih baik Pak daripada kegiatan-kegiatan coaching sebelumnya. Saya sudah memiliki peningkatan Pak. Kira-kira kalau Bu Rizka menilai seperti itu, dasarnya apa?
Jangan. Yang pertama ya Pak ya, tadi kan saya memilih mendengarkan aktif. Nah, sebelumnya itu saya kurang fokus Pak kalau mendengarkan coaching, saat berbicara dengan coaching. Kemudian saya juga kurang merespon dengan baik. Kemudian saya juga kurang tepat menggunakan kata-kata saat bertanya kepada coaching. Namun setelah praktek tadi kok ada perubahan ya Pak ya. Saya sudah mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coaching. Kemudian saya juga sudah menggali apa yang menjadi potensi coaching untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian saya juga fokus terhadap apa yang disampaikan oleh coaching. Jadi kira-kira saya boleh ya Bu untuk menyampaikan hasil pengamatan dari saya? Iya Pak, itu yang saya tunggu Pak. Hasil dari pengamatan dari saya Bu, kalau tadi proses coaching tadi menurut saya itu sudah sesuai alur kita. Tadi sudah ada tujuan umumnya sudah disampaikan, terus ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada komitmennya Bu. Jadi kalau saya mau bisa menilai Ibu ini secara keseluruhan, tadi dia sudah fokus, sudah aktif, sudah merespon apa yang sudah disampaikan oleh coach. Ya. Lanjutnya gini Bu, bagaimana Ibu mendengarkan apa yang saya sampaikan tadi? Setelah saya mendengarkan penilaian dari Pak Yusuf, saya sudah sedikit merasa lega ya Pak, ternyata kompetensi coaching saya itu sudah meningkat. Kemudian saya juga akan menindaklanjuti lagi, akan meningkatkan kompetensi coaching yang lain Pak. Menurut saya Bu, ya, pusat coaching tadi, kompetensi yang dikembangkan ini dari cara garis besarnya, ukurannya itu sudah baik. Ya, namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Bu. Jadi tadi saya mintakan sedikit ada beberapa kalimat yang mungkin nanti bisa lebih diperbaiki lagi supaya nanti ke depannya itu lebih baik. Tapi secara besarnya tuliskan tadi penyampaiannya sudah bagus. Kira-kira setelah seperti ini, tindakan apa yang nanti akan bisa laksanakan? Untuk meningkatkan kompetensi coaching ini ya Pak, mungkin saya akan berlatih secara terus-menerus, secara berkala untuk meningkatkan kompetensi dengan kepala sekolah sebagai observernya Pak, atau nanti saya akan meminta bantuan teman-teman di sekolah lain juga yang memiliki persoalan yang berbeda gitu Pak. Saya juga akan mencari sumber-sumber tentang kompetensi coaching itu Pak. Gitu. Ya, saran saya jangan lupa nanti hasil pengamatan tadi juga dicatatkan dalam forum supervisi yang ada. Iya Pak. Sebagai penutup ini Bu, saya mau menanyakan pada Ibu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dalam proses coaching ini? Dalam kegiatan proses coaching ini yang saya dapatkan, saya bisa meningkatkan tadi kompetensi tiga kompetensi sekaligus, meskipun saya fokusnya tadi yang satu ya Pak, mendengarkan aktif, namun saya merasa itu kok saya sudah bisa meningkatkan. Kemudian juga saya sudah bisa menggali potensi si coach Pak, ternyata coach itu sudah bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dari saya begitu Bu. Jadi harapan saya semoga apa yang diharapkan bisa berjalan dengan lancar dan nanti bisa mendapatkan hasil yang bagus. Terima kasih. Terima kasih ya Pak.